Shalom, selamat pagi, salam sejahtera, damai sejahtera Kristus tetap menyertai dan memimpin kehidupan kita. Saudaraku, dalam nama Tuhan kita bertemu kembali dalam renungan di hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan doa ucapan syukur kami karena berkat kemurahan Tuhan. Hidup kami tetap dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah hari ini kami tetap menikmati kebaikan kemurahan Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan 1 Yohanes 3:18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kasih Kristus yang telah kita terima dengan cuma-cuma, apakah sudah kita membagikannya kepada orang lain? Kita harus membagikan kasih Kristus itu supaya orang lain pun berbahagia dan hidup dalam kasih itu sendiri. Ada contoh pengalaman di Palestina, terdapat dua laut yang sangat terkenal, yaitu Laut Galilea dan Laut Mati. Selain keduanya sama-sama terkenal, keduanya pun dialiri oleh air dari mata air yang sama, yakni mata air Sungai Yordan. Sungguh pun demikian, keduanya memiliki perbedaan. Laut Galilea dikagumi banyak orang karena pemandangan di sekitarnya sangat indah. Bunga-bunga tumbuh subur di sana. Ikannya banyak dan bermacam-macam, airnya pun sangat jernih. Namun Laut Mati tidak satupun binatang laut yang hidup. Airnya sangat asin dan hawanya sangat panas. Mengapa demikian? Karena Laut Galilea menerima dari mata air Sungai Yordan dan mengalirkannya ke laut lepas. Sedangkan Laut Mati menerima dari mata air Sungai Yordan, tetapi tidak mengalirkannya kemanapun juga. Untuk itu hendaklah kita satu sama lain saling memberi dan menerima agar kita dapat hidup dan berguna bagi sesama kita. Kita telah menerima Roh Kudus, karenanya kita juga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengatakan kasih lewat perkataan adalah sesuatu yang mudah. Namun sebesar apa kasih itu hanya dapat terlihat dari sebesar apa kita mau berbuat sesuatu yang nyata bagi orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana mungkin orang bisa percaya kalau kita sama sekali tidak pernah peduli pada keberadaan dan kebutuhan orang lain? Walaupun kita terus mengatakan bahwa kita sangat mengasihinya, tetapi ketika orang lain sama sekali tidak merasakan kasih itu dari diri kita, sama saja dengan berbohong. Masih banyak yang mengaku mengasihi tetapi justru menyakiti, mengaku sayang tetapi selalu menghilang ketika dibutuhkan. Kasih tidak saja sekedar kata-kata, tetapi tindakan nyata dan perbuatan, dan harus dalam kebenaran Tuhan. Menyatakan kasih tidak harus memberikan sesuatu yang mahal dan berharga. Sebuah senyuman pun bisa membawa dampak positif yang bisa menguatkan dan memotivasi. Sebuah tepukan di pundak atau keberadaan kita di samping orang terkasih, itu berarti mereka dikuatkan ketika menghadapi masalah. Sangat berharga dan merupakan manifestasi nyata atas kasih itu kepada orang lain. Kasih perlu senantiasa dinyatakan sebagai wujud syukur karena kita telah menerima hidup yang baru. Maka dari itu kita perlu terus berdoa agar Tuhan memampukan kita tetap hidup saling mengasihi dengan sepenuh hati. Hiduplah dalam Kristus, maka kasih itu dapat mengalir dari hidup kita sehingga orang lain juga menerima kasih Allah, sehingga kita hidup saling mengasihi. Amin. Nyanyian rohani kita, kasih yang sempurna. Kami mengucapkan selamat berulang tahun bagi saudara kami hari ini berulang tahun. Tuhan memberkati.
Dan bagi saudara kami yang masih bergumul dengan situasi dan keadaan yang dihadapi, Tuhanlah yang meneguhkan, menolong, serta memberkati kehidupan kita, hingga beroleh kemenangan yang sejati dari kuasa Allah itu sendiri bagi hidup kita. Menjua-jua, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.